Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang membuat load balancing sederhana ya. Jadi di sini di host ini ada loadbalancer.com, loadcloud.com, ada server 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pada dasarnya eh, cara kerja kita itu kalau dalam dunia real ini IP-nya beda. Jadi ini PC1, PC2, maksudnya server 1, server 2, server 3 dan seterusnya. Tapi di sini untuk mempermudah kita akan tujuannya adalah mempermudah kita pengen tahu load balancer itu kita buat sederhana. Begitu kita membuat load balancer itu bekerja, dia sudah bisa masuk ke server 1, server 2, server 3 dan seterusnya. Ada banyak cara menggunakan load balancer. Tapi ini kita setting dulu. Pertama kita setting di hostnya di sini C Windows 32, sistem 32 driver essential host. Kemudian kita buat virtual hostnya. Ini ada cloud.com, kemudian server 1 ada 8 server tadi ya. Kita duplikat dengan tekan Ctrl D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang terakhir adalah load balance. Nah, ini load balancernya yang akan kita buka. Ini untuk simulasi ya. Simulasi ini load balancernya, nav servernya adalah ini. Ininya juga sama ya. Error lognya ini. Oke, ini server 1, kemudian ini server 2, kemudian ini server 3, server 3, kemudian ini server keempat, kemudian ini server kelima. Kita asumsi kita menggunakan 5 buah server cloud ya, yang sewaktu-waktu bisa off dan bisa on. Nah, kita akan membuat load balancer dulu. 6, ini kita server 6 ya. Sehingga kita buat 8, 6. Ini yang ke-7. Kemudian ini yang ke-8. Ini kelebihan ya. Oke, kita hapus, kita simpan, kemudian kita coba buat tanda server 1. Ini server 1. Server 1 tekan on. Kemudian server 2. Server 2, kemudian server 3. Kalau load balance tetap ya, ini load balance ya. Oke, tadi sudah server 3 server 2. Oke, sudah. Server 3 belum, tekan T server 3. Server 3. Kemudian server 4. Mungkin 4 dulu aja ya. Kalau 18 server 4. Kemudian server 5. Server 5. Kemudian server 6. Server 6. Kemudian server 7, server 7, kemudian server 8,
Kita coba dulu server 1. Ini belum di restart kayaknya. Kita restart dulu Apache-nya. Ini kebetulan saya pakai JBoss, jadi kita buka sound controllernya di sini. Gak sama ya. Ini karena pakai JBoss, maka untuk merestartnya itu harus di restart di sini, bukan pakai SAM. Karena dia sudah pakai service ya. Oke, kalau sampean mungkin tinggal pakai ini server 1 on. Nah, sudah on ya. Kita buka server 2. Server 2, oke. Kemudian server 3. Oke on. Kemudian server 4. Server 4 trouble. Kita lihat server 4 ada apa dengan server 4. Nah, ini ya kurang petiknya. Nah, ini dia server 4. Oke, kemudian server 5. Server 5 on, kemudian oke, server 6 oke. Kemudian server 7. Oke, sudah on. Oke, kemudian load balance nggak ada. Load balancernya emangnya di mana? Kok nggak ada? Hostnya tadi namanya apa ya? Jangan-jangan saya salah. Atau belum dimasukkan di sini ya? Load balancer .cloud.com. Oh, ininya salah ini. .com-nya double. Saya simpan dulu ya. Kemudian saya restart dulu. Dia tadi .com gitu. Akhirnya tidak diketemukan foldernya. Makanya dia salah. Oke, kita lihat refresh lagi. Nah, ini load balance. Oke, cara sederhana. Misalkan kita buka Facebook gitu ya, atau buka WhatsApp ya. Buka Facebook atau buka WhatsApp, kita buka di sini, kita nggak akan tahu kita diarahkan ke server yang mana. Kita buka WA, ini kita nggak akan tahu kita diarahkan ke server yang mana. Atau Twitter, atau misalkan Instagram. Ini lagi lemot internet saya ini. Tahu jangan-jangan keputus wifi-nya. Oh, nggak mau. Ini nyambung ke wifi-nya yang mana ini? Kita akan pindah wifi. Oh, bisa. Oke, ini bisa buka Instagram bisa. Ya kan kita tekan Ctrl U ya. Nah, sini kita bisa sekilas melihat aplikasi-aplikasi di sini adalah berupa script semuanya, dan di sini berupa semua kode-kode untuk mengambil dari CDN ya. CDN artinya dia punya banyak server, semuanya pakai CDN. Dan ini perintah-perintah untuk mengambil data-data menggunakan JavaScript. Ini juga dari JSON. Jadi perintah-perintah di sini, kode-kode seperti ini kurang lebih bukan kode untuk menampilkan konten, bukan. Tapi dia kode-kode untuk mengambil dari server yang mana. Ya, seperti ini. V3 ini isinya tuh macam-macam ya. Oke, dengan cara yang sama kita akan mengarahkan agar seperti ini ya. Kalau di Facebook kita lihat kodenya. Sambil nunggu kita
buka ini. Jadi tidak langsung menunjukkan konten. Maka dengan cara yang sama kita akan membuka load balancing ini dan membuka isinya menggunakan kode yang ada di load balance. Load balancer berarti ada di, oke, kita buka dulu default load balancer. Nah, load balance ini akan, jadi ada banyak cara ya. Ada banyak cara untuk membagi beban ini ke dalam banyak tempat. Salah satunya dengan menggunakan iframe ya. Jadi misalkan kita pakai membagi beban itu bisa menggunakan JavaScript atau bisa menggunakan server load balancer langsung, atau bisa menggunakan iframe, atau bisa menggunakan redirect ke server tertentu secara acak misalkan ya. Atau banyak cara intinya. Ini banyak cara bagi developer aplikasi untuk membagi beban. Jadi load balancer ini hanya untuk membagi beban ke dalam server-server tadi. Permasalahannya adalah seperti di Facebook, seperti di Instagram, kita tidak akan tahu dan kita tidak perlu tahu kita pakai server yang mana. Nah ini schedule server JS pakai server yang mana, kurang lebih seperti itu. Maka kita di sini kita coba menggunakan iframe ya. Nah, iframe scriptnya seperti ini. Kita tidak fokus ke ngetik ya, tapi ya fokus ke logikanya. Jadi iframe, pertama untuk mengenal iframe ini kita sepakati dulu cara kerjanya. Pertama, buat angka acak 1 sampai 8, kemudian arahkan konten ke server tersebut. Kayak ini load balancer sederhana ya, menggunakan iframe. Nah, ini. Kita buka aja iframe site URL. Nah, ini dia. Iframe kita taruhkan di sini aja. Jadi iframe site URL-nya adalah echo URL ya. URL-nya titik koma. Oke, detail description iframe. Lokasi server. Nah, URL-nya ini kita acak ya. URL-nya sama dengan, tentu saja ngambil dari salah satu dari server kita. Server kita di ada 8. Ini misalkan server 3. Oke. Ini salah satu caranya kita pakai seperti ini ya. Jadi ada banyak cara intinya. Ini server 3 cloud.com. Kemudian alternatifnya kan ada, ini array harusnya. Sorry. Ini harusnya array seperti ini, maka ini server 3. Ini kurang tutup. Kita ada beberapa server, jadi acak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, sorry 7, 8. Enggak usah. Oke, kita perlu angka acak dari 0 sampai 7 karena dia indeksnya dari 1 sampai sekian ya. Maka URL-nya iki pilihan ya.
Oke, untuk membuat angka acak kita browsing dulu aja. Angka acaknya bagaimana? Random number ke number ini apa ya? K. Kemudian URL-nya sama dengan pilihan acak. Nah, ini lagi trouble internet saya ini. Kita coba pindah wifi-nya aja. Oke, saya simpan di sini. Nah, ini kita pakai fungsi run. Acaknya adalah, nah ini. Acak sama dengan, di sini kita pakai run berapa sampai berapa gitu ya. Karena kita dari 0 sampai 7, maka tulisnya 0 sampai 7. Nah, right. Titik koma ya. Kemudian kita buka loadbalancer.cloud.com. Kita ngambil dari server 8. Kemudian kita refresh lagi server 6, server 7, server 2. Jadi begitu di refresh, kita akan diarahkan ke server 7, 2, 3, nah dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya agar kita tahu server 1 itu on apa 2 apa tidak, server 2 itu on apa tidak, server 3 itu on apa tidak. Nah, itu ada beberapa cara. Tapi dalam praktikum ini sampai di sini dulu. Tugas tantangannya adalah, ya kalau Anda bisa malah bagus, kalau belum bisa ya jangan dulu. Buatlah pertama ya kerjakan seperti ini dulu. Kemudian kalau Anda bisa, buatlah fungsi untuk mendeteksi server 1 ini on apa tidak, server 2 on apa tidak, server 3 on apa tidak. Kalau dia tidak tidak ada, maka hilangkan dari pilihan server ini agar user membuka seperti ini tidak diarahkan ke server yang mati. Oke, demikian untuk hari ini, silakan dikerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk hafalannya tetap sesuai dengan silabus, itu aja. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.